Hai, kembali lagi ke Alter Neko. Iya, kali ini saya membawakan topik yang biasa saja tidak sensitif ya kan. Itu adalah terkait dengan dua hal yang menyebabkan manusia itu berubah. Beberapa waktu yang lalu di episode awal ketika saya itu membahas soal rokok, kemudian kenapa orang-orang itu tidak bisa merokok, itu cukup rame. Di Instagram rame, di TikTok juga rame, banyak sekali para perokok yang panas begitu tidak terima. Kemudian mereka mengatakan berbagai alasannya kenapa tidak bisa berhenti. Coba kalau Anda yang merokok, pasti Anda juga tidak bisa merokok seperti itu. Seringkali orang yang tidak ingin berubah, itu seringkali mereka itu menempatkan dirinya sebagai orang yang menderita, kemudian orang lain tidak akan bisa memahaminya kecuali ia juga ikut menderita begitu. Padahal sebenarnya simpel saja, orang-orang yang pengen berubah itu pasti akan membuka hatinya, akan membuka pikirannya, dia akan menerima segala masukan dan berusaha untuk memikirkannya kembali, begitu. Coba kalian cek orang-orang yang bahkan ingin bertobat, itu kalau dia itu tidak membuka hati dan pikirannya tidak bisa, dia tidak akan berubah. Karena orang-orang yang tidak berniat untuk berubah atau bertobat itu pasti ketika melihat ada yang mengatakan soal rokok, ia akan skip, ia akan menghindarinya, atau ketika ia menontonnya pun dia akan justru malah menolaknya dengan memberikan jawaban-jawaban yang menunjukkan betapa ia itu memang tidak bisa berubah begitu. Jadi banyak sekali begitu dari kita yang sebetulnya itu pengen berubah, mengatakan pengen berubah, tetapi tidak diikuti dengan tindakan untuk membuka hati dan pikirannya. Jika ada yang memberikan masukan, bukannya justru diterima atau dipikirkan, justru malah dia itu adu nasib. Mengatakan bahwasanya orang itu tidak akan bisa mengerti ketika dia itu belum mengalaminya begitu. Bahkan ada juga yang sampai bawa-bawa kata-kata Obito, Uchiha Obito dari anime Naruto begitu, yang mengatakan bahwasanya orang itu tidak akan bisa mengerti kecuali ia itu mengalami penderitaan yang sama begitu. Padahal apa? Obito itu berubah karena ia itu Rin meninggal, ya kan, Rin yang disukainya mati begitu, meninggal. Dan itu pun ditusuk oleh sahabatnya sendiri secara tidak sengaja. Ia marah-marah kemudian berusaha menghancurkan dunia, ya kan. Sementara Naruto ketika perang, ketika ia itu sudah mengetahui bahwasanya yang membunuh orang tuanya itu karena akibat ulahnya Obito itu, ia tidak berubah jadi Obito, ya kan? Ia tidak berusaha untuk membalas dendam, justru malah ia memberikan ceramah kepada Obito sampai menyadarkan Obito begitu. Jadi kata-kata Obito ini tidak terbukti bahwasanya orang-orang itu bisa memahami itu ketika mengalami rasa sakit yang sama, tentu tidak. Ada juga orang yang mengalami rasa sakit yang sama bahkan lebih, tetapi ia bisa memilih tetap berada di jalan yang benar begitu. Jadi jangan pernah disamaratakan bahwasanya orang-orang itu akan mengambil jalan yang sama ketika mengalami penderitaan yang sama. Tentu tidak. Ada juga orang-orang yang memiliki kekuatan hati untuk tetap berada di jalan yang benar, meskipun juga ia mengalami hal yang serupa dengan yang Anda rasakan begitu. Dengan orang-orang itu mengatakan bahwasanya orang merokok itu karena mengalami masalah yang berat, tentu tidak juga. Bahkan teman-teman saya itu mereka sudah mulai merokok sejak SD, sejak SMP. Maksud saya adalah anak SD mana yang ia itu mengalami masalah yang berat sampai memutuskan untuk merokok? Anak SMP mana yang mengalami masalah berat sampai ia itu memutuskan untuk merokok juga? Tidak ada. Jadi alasan-alasan seperti ini itu tidak bisa menjadi alasan yang kuat untuk menunjukkan bahwasanya orang itu bisa memilih jalan yang buruk karena keburukan yang terjadi pada dirinya. Tidak semuanya seperti itu. Tidak bisa dipukul rata begitu. Tapi lagi-lagi poin kita bukan ini. Yang ingin saya katakan adalah orang-orang itu tidak akan pernah berubah. Orang-orang itu tidak akan bisa menjadi baik ketika ia menutup hati dan pikirannya. Jangan pernah kita berpikiran kita ingin berubah menjadi baik, tapi untuk menerima nasihat saja tidak bisa begitu. Jadi dua hal yang menyebabkan manusia itu bisa berubah itu, yang pertama adalah keyakinan yang kuat. Orang yang benar-benar mempunyai niat yang kuat, keyakinan yang kuat untuk berubah, menyadari bahwasanya ia harus berubah, maka ia akan berubah menjadi manusia lebih baik. Kemudian yang kedua, itu karena penyesalan. Nah, yang kedua ini ya seringkali benar-benar terjadi dan seringkali terjadi ke banyak orang. Itu adalah ia menyesal begitu. Semisal begini, ada juga seorang perokok, ya kan, yang berhenti merokok ketika ia sakit, ketika ia sudah tidak bisa berbicara, ketika pita suaranya sudah diambil, ketika orang tercintanya sudah meninggal, ibunya mungkin meninggal, mungkin istrinya meninggal, anaknya meninggal karena sakit paru-paru dan sebagainya, karena ia merokok, maka ia pasti akan menyesal dan berhenti. Banyak juga yang seperti itu. Atau ada juga anak yang nakal, ikan suka tawuran dan sebagainya, ia bisa jadi berhenti ketika ia sudah menyakiti atau bahkan membunuh orang lain. Ia bisa berhenti di situ juga. Ada juga anak yang sangat malas-malasan, tidak mau berbuat apapun, di rumah hanya tidur-tiduran saja, tidak mencari pekerjaan dan sebagainya, sampai akhirnya ibunya meninggal.
Akhirnya ia menyesal karena tidak bisa membahagiakan ibunya selama hidupnya begitu. Kemudian dia baru berusaha dan keras ketika orang tercintanya itu sudah tidak ada. Banyak sekali. Silahkan kalian cek. Di lingkungan kita banyak sekali orang-orang seperti itu. Banyak orang yang menyesal karena umurnya, banyak orang yang menyesal karena sifatnya yang merokok seperti itu, yang menyakiti orang lain. Ada juga orang yang menyesal karena terlalu lama bermalas-malasan. Banyak sekali, penyesalan itu pasti banyak. Bahkan ada juga orang yang menyesal ketika sudah masuk di alam kubur, ya kan, ketika ia sudah tidak bisa berbuat banyak, ia ingin dihidupkan kembali untuk bisa bersedekah, untuk bisa sholat meskipun hanya sekali, hanya 5 menit begitu kan. Jadi kesimpulannya adalah silahkan. Silahkan ketika kalian ingin bermalas-malasan, silahkan ketika kalian itu ingin tidak berusaha dengan keras, silahkan ketika kalian itu ingin selalu membentengi diri, tidak mau menerima nasihat ataupun apapun hal itu kebaikan kepada diri kalian, silahkan. Yang akan menyesalinya adalah kalian sendiri, yang akan menderita adalah kalian sendiri. Jadi pilihan kalian sendiri begitu, tidak ada yang memaksakan untuk berubah. Karena memang orang yang tidak ingin berubah, pasti akan men-skip begitu. Nasihat-nasihat yang ada tidak mau mendengarkan, bahkan seringkali membantah. Seringkali memberikan argumen untuk dirinya sendiri untuk membenarkan apa yang salah pada dirinya begitu. Jadi silahkan pilih sendiri mau menyesal atau mau memilih untuk berubah sekarang.